Ini bukan merupakan tindakan yang tidak masuk akal, namun merupakan skenario yang disengaja di baliknya. Tarif AS merupakan strategi keuangan yang canggih, menggunakan tarif sebagai pengaruh untuk membentuk kembali aliran uang global, mempertahankan posisi dolar AS, dan menarik permintaan agregat demi mendukung sistem yang dipimpin AS. Orang sering berpikir bahwa AS mengenakan pajak hanya untuk melindungi produksi dalam negeri atau untuk meningkatkan pendapatan anggaran. Namun, jika hanya berhenti di situ saja, itu akan menjadi terlalu sederhana. Pada dasarnya, tarif adalah sebuah alat yang berlapis-lapis dengan dua tujuan ganda. Pada tingkat rendah, tarif membantu melindungi manufaktur dalam negeri dari persaingan asing yang berbiaya rendah. Pada tingkat yang lebih tinggi, hal ini digunakan untuk mengendalikan aliran uang global dan memaksa negara-negara lain untuk membelanjakan lebih banyak, sehingga mempertahankan posisi dominan Amerika dalam sistem keuangan internasional. Mari kita lihat kenyataan. Amerika bertanggung jawab atas sebagian besar konsumsi global. Hal ini merupakan akibat dari permainan finansial yang dilakukan Amerika Serikat sendiri pada abad ke-20, mulai dari perjanjian Bretton Woods hingga terbentuknya sistem standar minyak, petrodolar. Ketika AS telah mematok nilai tukar mata uang negara lain terhadap nilai tukar USD, dengan kekuatan dahsyat dolar AS di tangan mereka, mereka bisa mencetak uang untuk dibelanjakan. Sementara itu, negara-negara eksportir seperti Tiongkok, Jepang atau banyak negara Asia terlalu bergantung pada permintaan konsumsi AS tanpa secara proaktif merangsang permintaan domestik. Konsumsi dalam negeri mereka lemah, sebagian karena lebih banyak uang yang mengalir ke real estate spekulatif dibandingkan produksi real. Akibatnya, beban permintaan agregat global dibebani AS, menyebabkan aliran USD terhambat. Greenback menghadapi kenyataan bahwa total utang publik AS telah melampaui 36 miliar dolar. Kenyataannya adalah Amerika terus mencetak uang dan mengimpor barang dari seluruh dunia, dan USD terus mati di pasar negara lain. USD melemah secara serius akibat permainan keuangan AS selama lebih dari setengah abad. Dolar menduduki posisi teratas dalam sistem keuangan internasional sejak perjanjian Bretton Woods pada tahun 1944 ketika negara-negara mulai setuju untuk menggunakan dolar AS sebagai mata uang cadangan utama dan mematoknya pada emas. Setelah kejutan Nixon, pada tahun 1971 ketika Presiden Richard Nixon mengumumkan berakhirnya konversi USD menjadi emas, AS dengan cepat mengubah sistem tersebut melalui perjanjian petrodolar, yang memaksa negara-negara pengekspor minyak untuk mencantumkan harga minyak dalam USD. Ini adalah titik balik sejarah yang mengubah USD menjadi darah perdagangan global. AS kemudian dapat mencetak uang dan tetap mempertahankan nilainya karena permintaan USD terkait dengan energi dan transaksi internasional. Namun, tidak ada pesta yang bertahan selamanya. Harga yang harus dibayar Amerika untuk mendapatkan kemampuan mencetak uang tanpa batas adalah tingkat utang publik yang semakin besar. Menurut statistik dari Departemen Keuangan AS, pada pertengahan tahun 2024, utang publik AS telah melampaui 36.000 miliar dolar, lebih tinggi dari PDB nominalnya yang hanya sekitar 27.000 miliar dolar. Dalam konteks sejarah, angka ini sungguh memprihatinkan. Dalam 15 tahun terakhir saja, utang publik AS meningkat 2 kali lipat. Hal ini mencerminkan fakta bahwa pertumbuhan AS selama beberapa dekade terakhir sebagian besar bergantung pada peminjaman dan pencetakan uang, tidak sepenuhnya bergantung pada produktivitas real. Kebijakan inflasi dan pelonggaran kuantitatif, QE, pasca krisis keuangan tahun 2008 adalah bukti paling jelas. Untuk menyelamatkan pasar, AS menyuntikkan triliunan dolar ke dalam sistem melalui pembelian kembali obligasi dan aset keuangan. Hasil jangka pendeknya adalah pasar saham pulih dan perekonomian terhindar dari resesi yang parah, namun konsekuensi jangka panjangnya adalah USD semakin didasarkan pada keyakinan dibandingkan nilai real. Masyarakat menerima USD bukan karena kekuatan intrinsiknya, namun karena mereka tidak mempunyai alternatif yang cukup kuat. Hal ini membuat mata uang ini semakin rapuh dalam menghadapi fluktuasi geopolitik dan keuangan. Pada saat yang sama, lanskap global sedang berubah. Blok BRICS yang mencakup Brasil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan, dan negara-negara yang baru bergabung seperti Arab Saudi, UEA, dan Iran secara terbuka mengumumkan rencana dedolarisasi mereka. Tiongkok dan Rusia telah meningkatkan pembayaran bilateral dalam yuan. India membeli minyak Rusia dalam rupiah. Bahkan Arab Saudi, andalan sistem petrodolar, telah mulai menerima pembayaran dalam mata uang selain USD. Menurut statistik dari Dana Moneter Internasional, IMF, proporsi USD dalam cadangan devisa global telah menurun dari 71% pada tahun 1999 menjadi hanya sekitar 58% pada tahun 2023, yang merupakan tingkat rendah dalam hampir 30 tahun. Dedolarisasi bukan lagi sebuah konsep teoritis namun sebuah kenyataan yang menunjukkan bahwa pengaruh dolar AS perlahan-lahan terkikis. Akibatnya, AS menghadapi sebuah paradoks. Semakin banyak uang yang dicetak untuk mempertahankan pengeluaran, semakin besar utang publik yang membengkak, kepercayaan terhadap USD melemah, dan negara-negara lain menjadi lebih termotivasi untuk melepaskan diri dari ketergantungan pada greenback. Jika dulu USD merupakan senjata Amerika untuk mendominasi perekonomian global, kini mata uang tersebut telah menjadi kelemahan Amerika. Dengan kata lain, pelemahan USD bukan lagi hipotesis yang dibuat-buat oleh para analis,
namun merupakan kenyataan yang jelas. Washington terpaksa mencari cara untuk merestrukturisasi sistem keuangan dan mempertahankan kekuasaannya yang nomor satu. Selama beberapa dekade, USD telah menjadi jangkar nilai tukar dalam sistem moneter internasional. Ketika nilai tukar mata uang lokal dikaitkan dengan USD, negara-negara lain dapat merasa aman memompa uang di dalam negeri untuk merangsang pertumbuhan karena nilai mata uang domestik mereka selalu didukung oleh USD. Namun, alih-alih menggunakan kebijakan moneter untuk meningkatkan konsumsi domestik dan memperluas pasar domestik, sebagian besar perekonomian berfokus pada produksi barang-barang murah untuk dijual kembali ke pasar konsumen terkuat di dunia. Bayangkan ini, Amerika mencetak lebih banyak uang dan kemudian menggunakan dolar tersebut untuk membeli barang-barang global. Kontainer barang dari Asia dan Eropa berdatangan ke AS. Sementara itu, USD yang dibayarkan AS tidak kembali ke perekonomian dalam siklus yang sehat, melainkan mati di cadangan devisa bank sentral, atau lebih buruk lagi, disalurkan ke saluran spekulatif seperti real estate, saham, atau emas. Penyumbatan inilah yang menyebabkan USD secara bertahap kehilangan motivasi pertumbuhan realnya, dan hanya menjadi aset yang dapat dipertahankan. Kasus Vietnam adalah sebuah ilustrasi yang jelas. Setiap tahun Vietnam memperoleh ratusan miliar dolar dari ekspor. Jumlah mata uang asing ini terutama dibeli oleh bank negara untuk menyeimbangkan nilai tukar, kemudian dituangkan ke Vietnam Dong untuk dimasukkan ke dalam perekonomian. Secara teori, hal ini seharusnya menjadi kekuatan pendorong untuk membantu meningkatkan investasi dalam produksi dan konsumsi dalam negeri. Namun kenyataannya berbeda. Alih-alih mengalir ke sektor produksi real, aliran Dong Vietnam setelah siklus perekonomian, tujuan akhirnya selalu tertarik pada real estate. Bayangkan saja, setelah Anda bekerja keras dalam bisnis selama kurang lebih Oktober 15 tahun dan mengumpulkan modal sekitar Oktober 20 miliar, apakah Anda akan terus menginvestasikan semuanya pada saham, manufaktur, atau membeli sebidang tanah? Jawabannya mungkin terlalu jelas. Oleh karena itu, harga tanah meroket, aset virtual meningkat sementara sektor produksi real masih kekurangan modal. Akibatnya, USD tidak kembali ke AS dalam bentuk permintaan komoditas, namun terbengkalai di tanah, di batu bata, di daerah perkotaan yang ditinggalkan, sehingga sama sekali tidak menciptakan produksi atau daya beli real. Dengan terus mengambil contoh Tiongkok dengan perekonomiannya yang jauh lebih besar, hal ini menunjukkan lingkaran setan ini dengan lebih jelas. Beijing memiliki cadangan devisa yang sangat besar, yaitu lebih dari 3.000 miliar dolar, yang sebagian besar merupakan obligasi pemerintah AS. Namun secara paradoks, konsumsi domestik Tiongkok lemah. Masyarakat Tiongkok memiliki kecenderungan yang tinggi untuk menabung dan membelanjakan uang secara konservatif, terutama dalam konteks krisis real estate dan peningkatan tajam pengangguran kaum muda. Hal ini membuat Tiongkok masih sangat bergantung pada ekspor untuk mempertahankan pertumbuhan dan meningkatkan lapangan kerja. Dengan kata lain, USD yang dicetak AS untuk mengimpor barang dari Tiongkok tidak kembali dalam bentuk permintaan real, namun berubah menjadi cadangan, hibernasi, di brankas ban atau terkubur dalam proyek real estate. Konsekuensi akhir dari lingkaran setan ini adalah USD terus terjebak dalam arus. Amerika tidak hanya harus memikul peran sebagai konsumen akhir bagi dunia, namun juga harus menghadapi kenyataan bahwa setiap dolar yang dikeluarkan menjadi semakin tidak efektif. Sebelumnya, USD dapat beredar dengan cepat melalui banyak saluran produksi dan konsumsi, namun kini USD tertahan dalam cadangan devisa atau terjebak dalam aset mati. Dalam jangka panjang, Amerikalah yang akan menderita. Mereka mencetak uang untuk memberi makan dunia, mereka mengimpor barang-barang murah untuk konsumsi, namun sebagai imbalannya USD perlahan-lahan kehilangan kekuatannya. Defisit perdagangan semakin membesar, utang pemerintah semakin membengkak, dan kebutuhan dunia terhadap USD semakin berkurang seiring dengan semakin menguatnya tren perdagangan bilateral dalam mata uang lokal. Perang tarif yang baru-baru ini diberlakukan AS memiliki dua tujuan utama. Sasaran pertama, jika suatu negara ingin menegosiasikan pengurangan pajak, mereka harus membeli barang dari AS memaksa negara-negara lain untuk membeli barang real dari mereka, sehingga menciptakan momentum pertumbuhan nyata bagi perekonomian domestik. AS telah lama membangun keunggulan kompetitif di sejumlah industri utama seperti energi, minyak serpih, LNG, teknologi tinggi, chip semikonduktor, perangkat lunak, AI, atau produk pertanian, kedelai, jagung, daging sapi. Namun untuk mempertahankan posisinya, industri-industri ini membutuhkan produksi yang berkala. Pengenaan tarif AS terhadap barang-barang impor, terutama dari Tiongkok dan Eropa, memaksa negara-negara mitra mempertimbangkan untuk beralih mengonsumsi barang-barang Amerika. Hal ini terlihat pada industri energi. Pasca krisis Rusia-Ukraina, Eropa mengalami keterbatasan pasokan gas dari Rusia dan harus meningkatkan impor LNG dari AS. Hasilnya, penjualan LNG dari AS ke UE pada tahun 2023 meningkat hingga mencapai rekor tertinggi, mencakup lebih dari 50% impor gas cair Eropa. Atau seperti Vietnam, dalam negosiasi, mereka harus berkomitmen membeli barang senilai puluhan miliar dolar dari AS, biasanya pesanan pesawat Boeing. Ini adalah contoh bagaimana tarif bukan sekadar penghalang defensif, namun merupakan alat yang membuka jalan bagi barang-barang Amerika. Tujuan kedua yang lebih canggih adalah memaksa negara-negara meningkatkan konsumsi domestik.
Ketika AS mengenakan tarif, barang-barang dari negara-negara yang mengekspor ke AS kehilangan keunggulan kompetitifnya. Hal ini memaksa negara-negara tersebut untuk mencari cara untuk melakukan perubahan, baik dengan meningkatkan perdagangan satu sama lain, atau mengembangkan pasar konsumen domestik untuk menyerap kelebihan output. Tiongkok adalah contoh nyata. Setelah AS menerapkan serangkaian tarif di bawah kepemimpinan Donald Trump, Beijing terpaksa beralih ke kebijakan sirkulasi ganda, yang berarti mempertahankan ekspor sambil berupaya meningkatkan konsumsi domestik. Tentu saja, mengubah kebiasaan menabung masyarakat yang sudah lama ada tidaklah mudah, namun tekanan dari tarif AS telah memaksa mereka untuk mengingat kembali ketergantungan mereka yang besar terhadap permintaan konsumen AS. Pada tahun 2023, defisit perdagangan barang AS akan mencapai lebih dari 1,100 miliar dolar, sebuah rekor tertinggi. Dari jumlah tersebut, defisit dengan Tiongkok mencapai lebih dari 280 miliar dolar, dengan UE lebih dari 200 miliar dolar, dengan Meksiko hampir 150 miliar dolar, dan dengan Vietnam sekitar 100 miliar dolar. Angka-angka ini menunjukkan bahwa AS masih menjadi pembeli pilihan terakhir di dunia, sementara negara-negara lain mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari pasar konsumen AS. Hal ini tidak hanya memberikan tekanan pada produksi dalam negeri tetapi juga menyebabkan USD berdarah. Oleh karena itu, tarif adalah alat untuk menyamakan keseimbangan ini. Hal ini ibarat pil pahit yang memaksa mitra dagang Amerika untuk melakukan penyesuaian diri. Ketika barang-barang yang diekspor ke AS tidak lagi murah, negara-negara harus mempertimbangkan kembali restrukturisasi seperti meningkatkan permintaan konsumen domestik, mendiversifikasi pasar ekspor, dan berinvestasi lebih banyak untuk nilai domestik. AS tidak perlu memaksakannya secara langsung, namun hanya perlu menciptakan ketidaknyamanan yang cukup besar bagi negara-negara tersebut untuk beradaptasi. Ini adalah cara Washington mengalihkan beban konsumsi global ke seluruh dunia. Singkatnya, tarif AS bersifat dua arah, membuka pintu bagi barang-barang Amerika dan menutup pintu bagi barang-barang asing. Ini adalah strategi restrukturisasi komprehensif yang bertujuan untuk memperkuat dolar AS, menyeimbangkan kembali defisit perdagangan dan membuka kembali arus kas global yang padat. Jika tarif adalah sebuah tongkat yang memaksa negara-negara untuk melakukan penyesuaian, maka investasi adalah sebuah sepotong kue yang ditawarkan AS untuk memperoleh manfaat dan memperkuat posisi jangka panjangnya. Ketika tarif menyebabkan negara-negara beralih untuk merangsang permintaan dalam negeri, permintaan akan teknologi, infrastruktur, dan modal produktif real meningkat secara signifikan. Inilah saatnya Amerika memanfaatkan keuntungannya. Alih-alih membiarkan USD mati dalam cadangan devisa atau spekulasi real estate, Washington secara proaktif membawa aliran modal asing ke wilayah-wilayah inti. Perbedaan dari strategi ini adalah AS berinvestasi dalam uang real, menciptakan nilai real, bukan arus kas yang hanya beredar di sekitar aset virtual. Perusahaan-perusahaan teknologi dan industri besar Amerika, yang memiliki banyak teknologi inti global, adalah ujung tombaknya. Ketika negara-negara harus meningkatkan konsumsi dalam negeri dan mengembangkan infrastruktur produksi untuk mengimbangi terbatasnya ekspor, mereka hampir tidak bisa hidup tanpa teknologi, peralatan, dan modal dari Amerika. Ambil contoh kasus Vietnam. Ketika perekonomian yang berorientasi ekspor berada di bawah tekanan tarif dan menurunnya permintaan global, Vietnam terpaksa mendorong pengembangan sumber daya dalam negeri dan meningkatkan nilai tambah dibandingkan hanya melakukan outsourcing. Ini juga merupakan waktu ketika perusahaan-perusahaan Amerika melakukan investasi besar. Intel telah memperluas pabrik perakitan dan pengujian chip semikonduktornya di kota Ho Chi Minh dengan total modal lebih dari 1,5 miliar dolar. Nvidia, raksasa di bidang AI, juga mengumumkan pembukaan pusat pengembangan kecerdasan buatan, mendorong kerjasama dengan perusahaan teknologi Vietnam. Hal ini bukan sekedar investasi modal sederhana, namun juga mencakup transfer teknologi, menciptakan lapangan kerja berkualitas tinggi dan terutama membantu USD kembali beredar dalam aktivitas produksi real. Strategi ini juga terjadi di banyak negara lain. Apple dan pemasoknya telah menggelontorkan miliaran dolar untuk memindahkan sebagian rantai produksi iPhone ke luar Tiongkok. Di Eropa, AS tidak hanya menjual LNI namun juga mendorong investasi pada infrastruktur pelabuhan untuk menerima gas cair. Di Meksiko, ketika kebijakan nearshoring dipromosikan, perusahaan-perusahaan industri AS membangun pabrik untuk memanfaatkan biaya rendah dan lokasi yang dekat dengan pasar domestik AS. Namun, kelemahannya juga sangat jelas. Ketika modal Amerika mengalir masuk, hal itu membawa serta kekuatan teknologi, finansial, dan administratif yang unggul. Tanpa mekanisme kontrol, negara penerima modal dapat dengan mudah terjerumus ke dalam situasi pengambil alihan lunak. Industri strategis bisa saja didominasi oleh korporasi asing. Keuntungan akan mengalir keluar dan kedaulatan ekonomi terkikis. Ini bukanlah peringatan kosong. Banyak negara Amerika Latin yang dahulu sangat bergantung pada investasi asing kemudian menghadapi penipisan sumber daya dan utang yang besar. Oleh karena itu, masalahnya bukan pada penolakan untuk berinvestasi, namun pada penetapan hambatan dan kondisi yang masuk akal untuk mengubah aliran modal asing menjadi kekuatan pendorong pembangunan dan bukannya diperoleh. Alat-alat tersebut dapat mencakup undang-undang anti-monopoli, persyaratan tingkat lokalisasi, komitmen transfer teknologi, atau peraturan mengenai reinvestasi keuntungan dalam negeri.
Hanya dengan adanya mekanisme seperti itu, negara penerima dapat memanfaatkan kekuatan arus kas AS sambil tetap mempertahankan kedaulatan ekonominya. Singkatnya, tarif AS saat ini merupakan perubahan tatanan keuangan dan perdagangan global. Hal ini tidak hanya dimaksudkan untuk mempertahankan lapangan kerja di beberapa industri tradisional, namun juga bertujuan untuk menyelamatkan kekuatan USD dan menegaskan kembali posisi Amerika sebagai nomor satu. Hal ini memaksa negara-negara lain untuk mengkonsumsi lebih banyak daripada terus menjual barang ke AS dan kemudian menyimpan uangnya di brankas. Ketika barang-barang yang diekspor ke AS dikenai pajak yang tinggi, negara-negara terpaksa melakukan perubahan untuk mencari output lain atau mengembangkan pasar domestik mereka. Ini adalah cara AS menanggung beban permintaan agregat yang selama ini ditanggung sendiri oleh Washington. Tarif menjadi katup regulasi, memberikan tekanan pada negara-negara pengekspor untuk meningkatkan permintaan mereka, sekaligus membuka peluang bagi USD untuk kembali ke titik yang seharusnya, produksi, teknologi, dan investasi jangka panjang. Strategi ini bersifat dua arah. Bagi AS, strategi ini membantu dolar mempertahankan kekuatannya dengan membuka permintaan global. Bagi negara-negara penerima modal, ini adalah peluang emas untuk mengembangkan teknologi dan konsumsi dalam negeri, melepaskan diri dari jebakan ketergantungan pada ekspor tenaga kerja murah. Namun, seiring dengan adanya peluang, muncul pula tantangan besar ketika perekonomian kecil mudah diambil alih oleh perusahaan-perusahaan raksasa. Tarif AS merupakan kekuatan pendorong dan ujian bagi keberanian negara-negara lain. Jika mereka ingin memanfaatkan manfaatnya tanpa terjebak dalam siklus ketergantungan, maka mereka harus membangun mekanisme perlindungan yang cerdas. Tarif bukan hanya untuk perlindungan. Ini adalah alat penting bagi AS untuk menulis ulang aturan mainnya dan mempertahankan USD sebagai landasan tatanan keuangan global di abad ke-21.